Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Kusmoro dimanapun kalian berada. Jumpa lagi ya kali ini setelah udah sekian lama nggak liputan karena pandemi ya, jadi susah mau kemana-mana. Kali ini malam ini sih lebih tepatnya saya ada di sebuah lokasi, sebuah tempat tinggal lah, rumah susun gitu. Di sebuah kota Jogja yang dulu katanya sempat heboh gara-gara ada 4 orang cewek hijabers yang mengaku mengalami pengalaman-pengalaman gaib di sini. Nah, ini nanti akan saya coba luruskan mana yang salah dan mana yang benar, akan saya pertegas. Tapi sebelum itu, jangan lupa nih untuk subscribe catatan Kusmoro. Kemudian untuk videonya kalian like, kalian komen, kemudian kalian share sebanyak-banyaknya. Oke, kita baru liputan sudah ada yang ganggu. Tapi bukan ganggu sih sebenarnya, itu cuman mereka istilahnya memberitahu kalau mereka ada gitu. Oke, malam ini saya ada di sebuah tempatnya, memang lagi kosong ini ruangannya. Dan pertama kali saya masuk, suasananya memang rame gitu. Jadi kita sebenarnya nggak enak juga gangguin mereka karena ini malam Jumat. Rata-rata mereka pada ya malam minggunya kalau manusia gitu. Pada kumpul. Jadi makanya tadi saya sama temen coba kita kasih sedikit makanan ke mereka biar tidak terlalu mengganggu malam minggunya versi mereka. Oke, tempat ini sebenarnya dulu adalah lahan kosong sebenarnya. Di dekat sini juga ada kompleks kuburan masyarakat umum juga. Di situ juga ada beberapa kuburan juga yang dulu sempat heboh katanya kijingnya atau nisannya berwarna hitam. Kemudian ada juga heboh karena mbak-mbak ini baru dari suatu tempat dan pulang ke sini dan akhirnya diganggu. Nah, saya akan cerita sedikit aja. Saya ingin meluruskan versi cerita-cerita viral yang kemarin itu, yang mungkin bagi saya lihat membawa efek yang kurang bagus untuk manajemen di sini, kemudian orang-orang yang mungkin nyewain tempatnya mungkin jadi orang jadi takut ke sini. Jadi saya pengen meluruskan itu. Pertama, ceritanya dulu mungkin sekitar bulan Oktober 2019, sekitar setahun lalu, hampir setahun, ada 4 orang cewek dari Surabaya datang ke Jogja berliburan, kurang lebih 2 malam ya di Jogja. Dan mereka jalan-jalan ke Pantai Parangtritis. Nah, yang saya lihat sih, yang berdasarkan cerita yang viral itu, mbak-mbak ini datangnya jam 12 malam ke tempat ini. Kemudian dia mengaku kalau banyak yang parkir tapi tidak ada yang stay di sini. Dan dia ketakutan karena katanya diganggu dan lain-lain. Kemudian dia juga katanya ngelihat kijing-kijing atau kuburan berwarna hitam. Saya akan luruskan sedikit demi sedikit kekeliruan tersebut. Pertama, kalau saya lihat dari sisi mbaknya dulu nih. Mbaknya yang dulu heboh pakai pakaian hijau motif bunga-bunga yang berfoto di pinggir pantai pada saat menjelang maghrib. Itu sebenarnya dari posisi dia aja udah salah. Karena dia memang sedikit menantang kekuatan gaib yang ada di Pantai Parangtritis. Dan ada juga yang bilang kalau dia sempat dirasuki oleh Nyi Roro Kidul. Nah, ini akan saya luruskan. Jadi itu sebenarnya tidak ada sedikit pun campur tangan Kanjeng Ratu Kidul ataupun Nyi Roro Kidul, panglimanya, dalam potret cewek tersebut, karena tidak sembarangan juga si Ratu ikut campur hal-hal seperti itu, apalagi hal sepele. Sebenarnya itu adalah jin-jin yang memang merasa terusik dengan sedikit keangkuhan mbaknya itu, dan akhirnya dia menyerupai sosok yang dia pengen temuin gitu. Dan akhirnya membawa efek yang tidak bagus juga ke mbak ini. Akhirnya dia pulang pulang ke sini, rasa badannya nggak enak. Itu jelas karena dia diikutin oleh jin jahil tersebut, karena jin itu ngerasa terusik sama kesombongan atau keangkuhan mbak ini. Nah, lalu besoknya dia viral juga kalau ada nisan atau kijing yang berwarna hitam. So far sih bagi aku kalau di Jawa itu hal yang sangat lumrah, karena kijing-kijing di Jawa itu kan rata-rata dibikin dengan batu alami. Jadi dengan berjalannya waktu, batu tersebut akan semakin hitam. Dan ya karena warna alami batu kan hitam ya kalau kena hujan, kena panas dan lain-lain.
Beda juga kalau di tempat lain juga ada yang warnanya kijangnya putih batunya. Jadi itu based on hanya gara-gara batu sih sebenarnya. Jadi tidak ada yang perlu dibesar-besarkan dari makam yang ada di dekat tempat tinggal yang tempat saya liputan sekarang. Nah, kemudian kalau kita lagi mau cerita tentang penunggu-penunggu gaib, sebenarnya kalau saya mau cerita di tempat ini pun sangat banyak penunggunya. Cuman gimana ya? Kita kan sesama makhluk Tuhan saling tinggal berdampingan dengan mereka. Yang ada tuh harusnya saling menghormati, saling menghargai. Jadi, oke, saya nggak ganggu kalian, kalian juga jangan ganggu saya. Jadi jangan sampai kita terbesit di hati untuk menantang mereka karena kita nggak tahu mereka kekuatannya apa gitu kan. Dan itu akan jatuhnya takabur. Nah, tempat ini pun, tempat saya liputan sekarang pun sebenarnya suasananya ramai sekali. Dan mereka, ya kalau boleh saya bilang, kalau sekedar untuk mohon maaf ya, bukan sekedar doang sih, maksudnya kalau hanya untuk sosok seperti Kunti, kemudian Candyman gitu, yang punya apa jumbai di kepalanya gitu, itu sebenarnya ada banyak, bahkan di belakang saya sekalipun, di kiri kanan itu sebenarnya banyak, di toilet ini juga ada sebenarnya, di ruangan kecil ini sebenarnya ada. Tapi intinya sama kayak kita masuk ke ruangan kosong atau ruangan tempat tinggal orang, tiba-tiba kita datangin, mereka pasti akan curious, penasaran ngapain sih kamu gitu kan, lagi ngapain, itu aja. Tapi kan paling tidak kita ada unggah-ungguhnya, kita datang ke tempat orang, kita bawain makanan versi mereka. Artinya kita datang sini dengan sopan santun, dengan niat yang bagus dan tidak sombong. Akhirnya mereka juga pasti akan cerita. Sekarang aja pada saat saya ngobrol ini, mereka banyak sekali memberikan masukan, kiri kanan saya cerita. Jadi dia sebenarnya di sini pun sekedar mampir, jadi kayak transit gitu loh. Jadi dia memang ngedar di area sini, lagi capek gitu, lagi males, mager ke sini. Tidak hanya di ruangan ini aja, di setiap ruangan pun dia bebas mau kemana aja, karena sebenarnya dia tidak mengganggu juga, nggak ada gangguin orang. Selagi orang itu normal aja ya dia, apalagi orang yang nggak peka ataupun nggak bisa melihat hal-hal gaib, itu tidak akan sama sekali tidak mengganggu mereka. Nah, lalu juga ada mas-mas juga di sebelah kiri saya. Ya kalau dari posisi badannya sih agak sedikit rusak ya, cuman saya tidak kurang tahu. Tapi dulu yang jelas ada sesuatu yang kena di dia, dan akhirnya dia udah itu sudah sejak lama ya, bukan pada saat ini dibangun. Tapi dulu kan ini kan kalau saya lihat kan dulu lapangan tebunya luas banget zaman dulu. Jadi mungkin dia salah satu korban dari kayak bajing loncat gitu loh, kayak perampokan dan lain-lain. Jadi dia pun juga transit juga gitu, mau kemanapun, mau ke manapun di sini dia bebas mau kemana aja gitu, karena mereka juga tidak terkungkung dengan dimensi waktu dan tempat, dimanapun mereka bisa pergi. So far di ruangan ini sangat nyaman, dan sebenarnya tidak perlu ada yang ditakuti, karena sekali lagi saya harus ralat balik lagi ke cerita yang Mbak tadi itu, yang dari wisatawan yang bikin viral tempat ini. Sebenarnya tidak perlu ada yang kalian takutkan. Mau kemanapun kalian tinggal, itu pasti ada mereka dimanapun. Karena kalau menurut agama yang saya pegang, Islam, itu perbandingannya itu banding 1:10.000. Jadi satu manusia tuh bisa 10.000 jin di dekat manusia itu. Jadi kalian bisa bayangkan betapa sesaknya, tanda kutip, tanah ini dengan mereka gitu. Jadi tempat saya duduk pun ini karena mereka lagi pada kumpul aja ya. Tapi kalau aslinya bisa penuh ruangan ini gitu dengan mereka. Dan bagi mereka ruangan itu tidak sebesar ruangan seperti ini, itu luas aja gitu dimensinya. Karena yang membatasi dinding ini kan karena kita sebagai manusia, karena makhluk kasar gitu. Tapi kalau bagi mereka itu nggak ada batasan dinding, lantai, dan lain-lain nggak ada. Jadi itu. Nah, dimanapun kalian mau tinggal, ya ada tuh barusan tuh dia muncul tuh di balkon. Nah, sebenarnya tidak ada tidak ada batasan ruang dan waktu. Tidak juga perlu kalian khawatirkan atau takut. Selagi kalian sopan, tinggal dimanapun juga nggak masalah. Nah, itu yang saya harus ralat kemarin, yang Mbak itu bikin viral itu. Kasihan sebenarnya yang orang-orang yang punya tempat di sini nyewain, jadi nggak laku gara-gara orang pada ketakutan. Kalian tahu sendiri kan, orang Indonesia kalau udah dengerin hal-hal horor kayak itu paling demen gitu. Nah, itu harusnya
diklarifikasikan. Jadi jangan sampai mereka berpikir yang tidak perlu gitu. Sebenarnya semua itu tempat ini enak. Tempat ini sebenarnya enak. Cuman karena viral cerita yang tidak bagus itu akhirnya membuat orang punya stigma yang negatif ke tempat ini. Kalau bagi saya sih nggak masalah, kalian datang aja nginap di sini nggak ada masalah. Selagi kalian aman dan tidak ada sombong-sombong di hati kalian tidak terlalu nggak usah musing-musingin diri sendiri gitu. Nah ini barusan ada yang datang dari kuburan di belakang. Sebenarnya ya itu tadi, mereka tuh kayak ngelihat spotlight kalau kita lagi liputan atau kita lagi mengisi ruangan yang harusnya diisi sama mereka, tiba-tiba ada manusianya, mereka tuh datang. Jadi ngerasa ada apa nih, ada gosip apa gitu. Jadi mereka pada ngerumun dan sekarang udah jauh lebih ramai ketimbang yang tadi barusan kita mulai liputan. Sebenarnya bagi saya sih nilai moralnya yang harus kita pahami, hiduplah berdampingan dengan mereka. Sebenarnya tidak ada yang perlu disombongkan juga kita sebagai manusia gitu. Nah terus juga itu tuh ada barusan Kunti juga kayaknya dari itu ada ini kan ya, ada kayak selokan kayak dari situ sih dia. Kunti juga, tapi kalau ini tadi kan putih nih, kalau itu dia agak sedikit merah gitu pakaiannya. It's okay, no problem. Karena rata-rata ya pasti akan muncul seperti itu. Nah, cuman yang menggelitik saya adalah tanah ini sebenarnya dulu kalau saya lihat secara flashback masa lalunya, selain kebun tebu dan ada pemakaman, ini sebenarnya ada tuan tanahnya. Wujudnya siluman wanita. Jadi wujudnya seperti apa ya? Ular hitam, lagi-lagi ular ya, ular hitam dan nah itu beliau yang datang barusan, tuan tanahnya. Jadi nggak usah terlalu diceritakan tentang saya, dibilang gitu. Jadi gini aja, fisiknya intinya ular hitam, setengahnya lagi manusia. Kalau saya lihat sudah ada sejak zaman dulu ya, sudah lama, ribuan tahun umurnya. Rambutnya digelung gitu, terus ada digelung dan ada yang kayak terurai rambutnya ke depan juga ada mahkota kecil di kepalanya dan ya busana pakaian putri-putri bangsawan Jawa lah seperti itu, lengkap dengan perhiasan-perhiasannya. Dia yang sebenarnya tuan tanahnya di sini. Sebenarnya bukan tanah ini aja, tapi hampir di daerah sini pun dia sebenarnya yang dituakan gitu. Sayang sekali beliau tidak mau terlalu diceritakan tentang eksistensinya. Cuman sekedar tahu aja bahwa saya juga ada di sini dan sebenarnya menata tempat ini biar tidak terlalu tidak terlalu mengganggu untuk manusia. Apa yang saya bilang tadi, intinya kita kalau datangnya bagus-bagus nggak masalah, tinggal aja di sini nggak masalah juga. Kalau kita Islam mungkin kalau mau selamatan, kalau yang non Islam ada dengan cara yang sendiri untuk berdoa, monggo. Tapi intinya jangan takut lah. Dan saya akan mengklarifikasikan yang viral tadi itu semuanya hoax. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dari cerita viral bulan Oktober 2019 itu. Datang aja ke sini, menginap, santai, nggak ada masalah. Nanti kalau sudah selesai pandeminya, sudah selesai wabah ini, kalian mau staycation ke Jogja dan main-main, tinggalnya di sini nggak masalah. Toh juga tidak mengganggu juga yang di sini. Itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap subscribe channel Catatan Kusmoro. Videonya kalian komen, kalian like, kemudian kalian share sebanyak-banyaknya, biar orang tahu dan tidak perlu ada yang ditakutkan di sini. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.